wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Roro Tiara dari kelas manajemen MSDM 19C. Saya dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan teori tentang semangat dan gairah kerja. Semangat dan kegairahan kerja pada hakikatnya adalah perwujudan moral kerja yang tinggi. Bahkan ada yang mengidentifikasikan secara bebas moral kerja yang tinggi adalah semangat dan kegairahan kerja. Pada umumnya terdapat kecenderungan hubungan produktivitas yang tinggi dengan semangat kerja dan kegairahan yang tinggi. Di bawah kondisi semangat dan kegairahan kerja yang buruk akan mengakibatkan penurunan produktivitas kerja secara keseluruhan. Semangat dan kegairahan kerja yang tinggi tidak harus menyebabkan produktivitas yang tinggi. Hal ini hanyalah merupakan suatu pengaruh bagi produktivitas secara keseluruhan. Misalnya, sekelompok pekerja yang mempunyai semangat dan kegairahan kerja yang tinggi, tetapi mereka hanya bersendau gurau saja tanpa menghiraukan pekerjaan pada waktu ditinggal oleh pengawasnya. Adapun aspek-aspek semangat kerja. Aspek-aspek semangat kerja perlu untuk dipelajari karena di dalam aspek tersebut dapat mengukur tinggi rendahnya semangat kerja. Ada 4 aspek yang menunjukkan seseorang mempunyai semangat kerja yang tinggi, yaitu yang pertama, kegairahan. Seseorang yang memiliki kegairahan dalam bekerja berarti juga memiliki motivasi dan dorongan bekerja. Motivasi tersebut akan terbentuk bila seseorang memiliki keinginan atau minat dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua yaitu kekuatan untuk melawan frustasi. Aspek ini menunjukkan adanya kekuatan seseorang untuk selalu konstruktif walaupun sedang mengalami kegagalan yang ditemuinya dalam bekerja. Seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi tentunya tidak akan memiliki sifat pesimis apabila menemui kesulitan dalam pekerjaannya. Yang ketiga yaitu kualitas untuk bertahan. Aspek ini tidak langsung menyatakan seseorang yang mempunyai semangat kerja yang tinggi maka tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran di dalam pekerjaannya. Ini berarti ada ketentuan dan keyakinan penuh dalam dirinya. Yang terakhir yaitu yang keempat, semangat kelompok. Semangat kelompok menggambarkan hubungan antar karyawan. Dengan adanya semangat kerja, maka para karyawan akan saling bekerja sama, tolong-menolong dan tidak saling menjatuhkan. Jadi semangat kerja di sini menunjukkan adanya kesediaan untuk kerjasama dengan orang lain agar orang lain dapat mencapai tujuan bersama. Adapun gejala turunnya semangat dan kegairahan kerja. Dengan mengetahui gejala turunnya semangat kegairahan kerja, maka dapat diambil tindakan-tindakan pencegahan masalah sendiri, mungkin antara lain yang pertama, tingkat absensi yang tinggi. Untuk melihat apakah naiknya tingkat absensi tersebut merupakan sebab turunnya semangat dan kegairahan kerja, maka kita tidak boleh melihat naiknya tingkat absensi ini secara perorangan, tetapi harus dilihat secara rata-rata. Yang kedua yaitu kegelisahan di mana-mana. Kegelisahan di lingkungan kerja akan menjadi bila mana semangat dan kegairahan kerja turun. Sebagaimana seorang pemimpin, kita harus dapat mengetahui adanya kegelisahan-kegelisahan yang timbul di lingkungan kerja perusahaan. Yang ketiga yaitu tingkat perpindahan buruh yang tinggi. Keluar masuknya karyawan yang meningkat tersebut terutama adalah disebabkan karena ketidaktenangan mereka bekerja pada perusahaan tersebut, sehingga mereka berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain yang dianggap lebih sesuai.
Yang keempat, tuntutan yang seringkali terjadi. Tuntutan sebenarnya merupakan perwujudan dari ketidakpuasan, di mana pada tahap tertentu akan menimbulkan keberanian untuk mengajukan tuntutan. Yang terakhir yaitu yang kelima, pemogokan. Tingkat indikasi yang paling kuat tentang turunnya semangat dan kegairahan kerja adalah bila mana terjadi pemogokan. Hal ini disebabkan pemogokan merupakan perwujudan dan ketidakpuasan dan kegelisahan pada karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lela Kodaria dari kelas manajemen 19G. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya semangat dan kegairahan kerja. Nah, menurut Niti Semito, turunnya semangat dan kegairahan kerja itu banyak sebab. Misalnya, upah yang terlalu rendah, ketidakcocokan dengan gaya kepemimpinan, lingkungan kerja yang buruk, dan sebagainya. Nah, untuk memecahkan persoalan tersebut, maka perusahaan harus dapat menemukan penyebab dari turunnya semangat dan kegairahan kerja tersebut. Nah, pada prinsipnya, turunnya semangat dan kegairahan kerja disebabkan karena ketidakpuasan dari para karyawan. Nah, sumber ketidakpuasan dapat bersifat material dan non-material. Pada yang bersifat material, misalnya rendahnya upah yang diterima, fasilitas yang minim, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat non-material, misalnya penghargaan sebagai manusia kurang, kebutuhan untuk partisipasi juga kurang, dan lain-lain. Nah, di sini ada cara meningkatkan semangat dan kegairahan kerja. Nah, untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja, menurut Niti Sumito dapat ditempuh dengan cara yang pertama itu ada gaji yang cukup, yang kedua itu ada memberikan fasilitas yang menyenangkan, yang ketiga adalah menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, yang keempat adalah memberikan kesempatan para karyawan untuk maju, yang kelima adalah mengusahakan karyawan mempunyai loyalitas. Yang keenam adalah harga diri perlu mendapatkan perhatian. Yang ketujuh adalah mengajak karyawan untuk berunding serta mengatasi pelaksanaan pada perusahaan. Yang kedelapan adalah memperhatikan rasa aman untuk menghadapi masa depan. Yang kesembilan adalah sesekali kita perlu menciptakan suasana santai, memberikan suasana santai bagi karyawan yang dimaksudkan agar karyawan tidak mengalami kebosanan dalam melakukan pekerjaan setiap hari.